A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang at-tariq atau at-turuqul muhimmah fil hifz, jalan-jalan atau cara-cara, atau bahasa Arabnya trik. Ya, trik itu bahasa apa? Bahasa Arab. Asalnya tarik. Asalnya apa? Tarik. Asalnya tarik, artinya cara-cara, jalan-jalan. Ya, cuma orang Indonesia akhirnya jadi nulisnya trik. Ya, asalnya dari kata tariq, jalan-jalan, cara-cara, ya, yang sangat penting atau yang sangat bagus untuk kita menghafal. Taib, ikhwan fillah azakumullah, menghafal adalah kegiatan yang sangat berat. Karena itulah diutusnya Rasulullah SAW, di antara tugas beratnya adalah menghafal Al-Quran di dalam dadanya. Kenapa berat? Allah katakan, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepada kamu qawlan thaqila. Karena itulah seseorang menjadi hidup otaknya apabila dia menggunakannya untuk mengingat dan untuk menghafal. Karena demikian banyaknya, bahkan miliaran, ya, sel-sel yang ada di otak kita yang banyak kita lalaikan. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan jelaskan satu persatu bagaimana tariqahnya untuk bisa mudah dalam kita menghafal baik Al-Quran maupun hadis atau yang lainnya. Adapun yang pertama yang kita harus ketahui adalah al-ikhlasu lillah. Ini yang pertama. Di dalam kita ingin menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, harus kita memperdalam al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu dinilai dari niatnya. Dan Allah perintahkan kita dalam ibadah hanya kepada Allah, untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlis, dengan penuh keikhlasan. Nah, lapangkan dada kita untuk mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena menuntut ilmu itu jalan menuju
surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata ulama, ma alajtu syai'an athqalu min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat kecuali aku mengobati niatku. Nah, ini niat, ya. Sesuatu yang paling berat yaitu mengobati apa? Niat. Memperbaiki niat. Dari situlah saya mengajak para ikhwan sekalian dan khususnya kepada diri saya sendiri, kita tajdidun niyah, kita perbaharui lagi niat kita. Kita perbaharui niat kita untuk kembali luruskan niat kita dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, ya. Karena kalau niat karena yang lain, maka akan gagal di tengah jalan. Luruskan niat kita karena Allah. Lapangkan dada kita karena ingin menuntut ilmu. Lapangkan dada kita karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Yang pertama karena antum sudah belajar hadis arba'in, innamal a'malu binniyat, ya. Dan itu sudah banyak yang tahu, tinggal mempraktekannya. Yang kedua, untuk memudahkan kita dalam menghafal adalah suhbatu ustad. Hendaknya kita dalam menghafal ditemani oleh seorang guru, ya, ditemani oleh seorang guru. Karena tidak mungkin kita menghafal, ya, dan kita mengetahuinya apakah kita hafalannya sudah benar kecuali dari guru. Maka hendaknya kita setelah meniatkan dengan ikhlas, kita mencari guru kita. Luqmanul Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, dia berwasiat kepada anaknya, ya bunai, jalisil ulama, wahai anakku, duduklah kamu di hadapan para ulama, wazahimhum birukbataik, berdesakanlah di majlisnya dengan kedua lutut kamu. Ya, ini menunjukkan bahwa kita disuruh merapat ketika menuntut ilmu. Istimewa di zaman dahulu tidak ada pengeras suara, maka mereka merapat. Sebagaimana malaikat Jibril pun pernah mencontohkan merapat dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada, ya, speaker, ya. Namun dengan berkumpul lebih dekat maka menambah mahabbah antara penuntut ilmu dengan syekhnya, dengan gurunya, dengan ustadznya. Fa inna Allah yuhyil qulub binuril hikmah kama yuhyil lahul ard al-maita biwabil sama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan hati-hati dengan cahaya hikmah, yakni ilmu. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Nah, tubuh kita ini bagaikan bumi. Kita butuh kepada apa? Air hujan. Dan kita butuh kepada siapa? Pada ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, ya, dan kita
tidak dapat ilmu tersebut kalau tidak dekat dengan siapa? Dengan ulama. Maka inilah ya wasiat dari Luqmanul Hakim. Lalu bagaimana kita mencari seorang yang kita anggap sebagai guru untuk mengajarkan kita? Yang pertama, belajar kepada guru yang mempunyai al-aqidah as-sahihah. Guru yang akidahnya sahih. Akidahnya sahih sesuai dengan akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'a. Guru yang meyakini apa yang diyakini para sahabat. Guru yang memahami apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Yang kedua, guru yang memiliki kemahiran dalam ilmu yang kita akan belajar. Sekarang kita mau belajar apa? Mau belajar Al-Quran. Berarti ilmu guru yang kita akan ambil darinya, dia adalah orang yang mahir dalam Al-Quran. Lebih bagus lagi kalau dia, guru tersebut adalah guru yang telah belajar kepada gurunya lagi yang juga mahir. Ya, telah diketahui dia belajar dari gurunya yang mahir juga. Dan begitu seterusnya bersambung dalam Al-Quran sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita susah mendapatkan guru ya, yang seperti itu. Maka carilah guru yang diberitahukan oleh guru kita yang lain ya, yang memberikan rekomendasi ya. Kalau antum mau belajar tentang Al-Quran, belajarlah kepada Ustadz Fulan, Syekh Fulan. Maka ini namanya dia telah bermusyawarah. Karena kita diperintahkan musyawarah, wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah. Termasuk ketika kita mau menuntut ilmu, kita musyawarah dulu. Ya. Musyawarah, mau belajar dengan siapa, kita musyawarah agar kita faham dan tidak menyia-nyiakan umur kita. Berikutnya, orang yang kita belajar kepadanya adalah orang yang memiliki qudrah, kemampuan untuk mengajar dan memberikan pemahaman. Ya. Bisa jadi orang itu punya ilmu, tapi kalau mengajar nggak bisa dia ngajar. Ada nggak? Ada. Ya. Kita harus mencari orang yang punya ilmu dan juga bisa mengajarkannya dengan baik dan benar. Termasuk di dalamnya yakni memiliki akhlak yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan seorang ustaz, seorang guru yang buruk akhlaknya, yang tidak memiliki muru'ah ya, yang tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, yang tidak menjaga dirinya dari pergaulan yang akan menjerumuskan dia. Kemudian karena
kita ingin menghafal Al-Quran, maka sebaiknya guru yang kita pilih adalah yang hafal Al-Quran. Ya. Yang apa? Yang hafal Al-Quran. Dan memahami sunnah. Kalau perlu yang memiliki sanad. Kalau apa? Kalau perlu. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang kedua untuk kita mudah dalam menghafal Al-Quran.